Assalamualaikum Sobat Football United, semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Em, ada sebuah akun ini, akun dari luar ya, yang membahas bagaimana Manchester United ini di 4 pertandingan terakhir secara garis besar. Ini menarik menurut gue sehingga gue angkat di video kali ini. Di 4 pertandingan terakhir Manchester United ini kebobolan menghadapi Liverpool di babak kedua, menghadapi Brighton kebobolan 2 gol di babak kedua, menghadapi Nottingham Forest kebobolan 2 gol di babak kedua, kebobolan menghadapi Tottenham Hotspur 2 gol juga terjadi di babak kedua. Dan di pertandingan-pertandingan ini ada satu hal yang juga sama. Manchester United unggul di babak pertama menghadapi Liverpool di babak pertama, Brighton juga, Nottingham Forest seperti itu. Menghadapi Tottenham Hotspur juga demikian. Oh iya, betul sekali nih apa yang dikatakan oleh akun ini. Dan satu-satunya pertandingan di 5 pertandingan terakhir di mana kita memiliki keunggulan di babak pertama dan akhirnya menang tanpa kebobolan di babak kedua adalah ketika menghadapi Sunderland dengan keunggulan 2 gol di babak pertama. Dan ini ada hal terutama penurunan yang terjadi di babak kedua, dan ini adalah sesuatu yang Ruben Amorim harus selesaikan, harus perbaiki, kurang lebih seperti itu. Ini ada fakta yang menarik sih menurut gua ya, bahwa ya betul Manchester United punya kapasitas untuk unggul duluan menghadapi Liverpool, bahkan ya menghadapi Tottenham Hotspur, pertandingan away yang tidak mudah, mereka bisa unggul duluan di sana. Tapi itu saja tidak cukup. Gua menilai bahwa penting bagi Manchester United untuk tidak hanya unggul satu gol sih menurut gua ya. Mereka juga harus bisa mencari situasi kill the game dengan gol keduanya. Bahkan kadang-kadang gol kedua itu tidak cukup. Tapi kalau kita melihat misalnya ketika menghadapi Liverpool, ketika Manchester United menghadapi Nottingham Forest, ketika Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur juga ya, di pertandingan-pertandingan sulit, terutama pertandingan-pertandingan away, kalau Manchester United bisa unggul 2 gol, selisih 2 gol begitu, ya ini menempatkan mereka dalam keadaan nyaman, dalam arti mental dari tim lawan ini semakin turun. Konsentrasi mereka akan semakin buyar, fokus juga seperti itu, sehingga Manchester United justru bisa mengambil energi dari keadaan itu. Kepercayaan diri mereka lebih tambah lagi. Tapi ini faktor kedua juga ya, atau poin nomor 2, bahwa Manchester United juga tetap harus secara konsisten, menurut gue pemain di atas lapangan ini tetap fokus. Konsentrasi mereka tetap harus solid. Mereka tidak bisa berada pada keadaan pecah gitu ya konsentrasinya. Menghadapi Liverpool, hampir sepanjang pertandingan mereka ini fokusnya luar biasa menurut gue. Mereka unggul duluan, mereka menghadapi gempuran demi gempuran, tapi mereka mampu mengatasinya sampai gol penyama kedudukan dari seorang Cody Gakpo. Di mana pada saat itu Manchester United memiliki pemain yang lebih banyak ya, atau bahkan banyak sekali di kotak penalti, tapi ada momentum di mana ya itu tadi Cody Gakpo bisa lepas ya dari pengamatan pemain Manchester United. Bahkan crossing untuk Cody Gakpo juga tidak bisa diantisipasi oleh pemain belakang Manchester United. Kita juga bisa melihat bagaimana misalnya keadaan-keadaan bola-bola yang membentur tiang misalnya dari Liverpool gitu ya di pertandingan tersebut. Di mana menurut gue konsentrasi pemain Manchester United lebih pada kita tumpuk orang di kotak penalti. Gue nggak tahu apakah ini memang instruksi dari Ruben Amorim atau memang keadaan yang dikembangkan dalam tanda kutip oleh pemain di atas lapangan ketika mereka bermain begitu. Tapi yang jelas ada periode konsentrasi yang lepas, konsentrasi yang buyar. Menghadapi Nottingham Forest kurang lebih juga sama. Manchester United ada keadaan yang tidak siap ya di 5 menit awal pertandingan, di mana dalam waktu singkat kebobolan 2 gol. Dan Premier League ini kompetisi yang ketat, kompetisi yang sengit gitu ya, sehingga kesalahan-kesalahan sedikit ini bisa berakibat fatal. Sebaliknya, menghadapi sebuah pertandingan yang ketat, yang sulit, di mana hampir seluruh pertandingan di Premier League seperti itu, kadang ketika bisa memanfaatkan
kesalahan-kesalahan kecil dari tim lawan ini yang bisa membawa tim itu akhirnya terus melaju. Dan inilah menurut gue salah satu ciri dari tim juara. Artinya tim yang bisa secara konsisten ini fokus dan bisa memanfaatkan kesalahan dari tim lawan. Bukan sebaliknya, justru tim yang secara konsisten menurut gue membuka perhatian, membuka kesempatan untuk tim lawan manfaatkan. Manchester United saat ini ya oke, mereka punya kemampuan yang meningkat dalam hal mencetak gol. Tadi disebutkan ya bagaimana di 4 pertandingan, bahkan ketika menghadapi Sunderland pun juga Manchester United 5 pertandingan berturutan mereka mampu unggul duluan, bahkan di babak pertama. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Butuh waktu, yes menurut gua, karena ini bukan hal yang mudah. Karena ada kaitannya dengan karakter ya, fokus dan juga konsentrasi di atas lapangan. Menghadapi Tottenham Hotspur ini juga merupakan situasi lainnya di mana ya di menit-menit akhir menuju pertandingan selesai justru buyar konsentrasi Manchester United. Beruntung menurut gue ya, mereka mampu memanfaatkan keadaan yang lebih sempit lagi. Tapi itu kan pada saat menghadapi Tottenham Hotspur itu sudah sangat kecil sekali, sudah sangat peluang sangat besar intinya Manchester United itu selesai pertandingan mereka kalah. Hal yang tentu saja mengesalkan ya, menyebalkan karena Manchester United unggul duluan. Ya, pemain harus paham bahwa pertandingan itu tidak selesai ketika mereka mencetak gol. Tapi pertandingan itu selesai ketika wasit meniupkan peluit panjang. Jadi ada 2 hal menurut gue yang harus diperbaiki oleh Ruben Amorim, yaitu adalah konsistensi untuk mencetak gol. Bahwa ya setelah mencetak 1 gol ya mereka tidak bisa berhenti, mereka harus tetap tajam. Karena ketika menghadapi Liverpool misalnya, ketika menghadapi Nottingham Forest, menghadapi Tottenham Hotspur, setelah mencetak gol, bukannya Manchester United tanpa peluang kan? Bahkan ketika menghadapi Liverpool di Anfield, mereka bisa sebenarnya di babak pertama itu untuk mencetak 1 gol lagi atau bahkan 2 gol lagi, tapi itu tidak terjadi dan itu sangat disayangkan. Mereka bisa lebih awal kill the game dengan gol kedua ataupun bahkan dengan gol ketiga. Jadi menurut gue ini yang harus diperbaiki. Di samping juga lini belakang. Lini belakang ini juga menurut gue, kalau Manchester United memang saat ini menurut gue prioritasnya bahkan ya menurut gue, kalau tadi gue katakan kill the game, mencetak gol kedua ketiga, itu mungkin poin nomor 2. Tapi poin nomor 1 yang lebih penting adalah bagaimana lini belakang harus solid. Dengan lini belakang yang solid menurut gue justru Manchester United ini bisa lebih naik ke atas lagi. Kita tahu ada filosofi dari Sir Alex Ferguson ya, lini depan yang bagus untuk memenangkan pertandingan, lini belakang yang solid untuk memenangkan kompetisi. Jadi Manchester United kuncinya justru yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa lebih menyolidkan lini belakang. Secara individu, pemain-pemain Manchester United di lini belakang menurut gue punya kemampuan yang luar biasa, punya kemampuan yang fantastis begitu ya. Tapi bagaimana mereka bisa terkoordinasi dengan bagus, dengan solid. Lini belakang, kiper kita punya sekarang kiper yang bagus, Sean Lemans, Matthijs de Ligt fantastis, Harry Maguire juga seperti itu, Lenny Yoro potensinya cerah besar sekali, Luke Shaw, yes ada perdebatan ini dan itu, tapi dari beberapa pertandingan terakhir menunjukkan sebuah peningkatan penampilan. Tapi itu saja tidak cukup. Secara koordinasi kolektif mereka juga harus solid menurut gue. Mereka juga harus fokus terus. Ya, musim ini menurut gue lini belakang Manchester United bahkan merupakan salah satu lini yang dalam tanda kutip paling komplit ya jika dibandingkan dengan posisi-posisi lain. Mungkin saingannya dengan posisi depan, artinya kedalaman skuad, kualitas dan juga kuantitas. Tapi dari kinerja masih mengecewakan menurut gue. Gue ingat salah satu pertanyaan yang pernah diajukan ke Sir Alex Ferguson di masa kejayaan pada saat itu adalah lebih pilih mana nih, Manchester United menang 4-3 atau menang 1-0. Sir Alex jawab untuk penonton, fans tentu saja lebih senang kalau 4-3 karena ada 7 pertandingan dalam satu kesempatan ya kan. Tapi bagi Sir Alex Ferguson sendiri dia lebih memilih untuk menang 1-0 dengan penampilan yang baik gitu. Dan gue sebenarnya sepakat gitu karena ya kemenangan 4-3 itu ya hampir sama lah situasinya ketika Manchester United menang menghadapi seri menghadapi Tottenham Hotspur ya, ulangi. Dimana ya ada situasi-situasi hampir, ada situasi-situasi yang keadaan seperti ini kan menunjukkan tim itu tidak stabil.
jika dibandingkan dengan kemenangan 1-0 tapi solid gitu loh. Mencetak gol bisa lini belakang bagus. Walaupun 1 gol gitu ya. Tapi dengan usaha yang baik, maksimal, itu sudah cukup. Dibandingkan dengan 4-3, ini kan situasi menunjukkan bahwa oke, kemampuan gol bagus, tapi lini belakangnya juga nggak bagus begitu kan. Menurut gue secara ringan amatir. Dan ini menurut gue mindset seperti ini, mentalitas seperti ini yang harus dibentuk di Manchester United secara squad, secara keseluruhan, terutama di lini belakang. Kinerjanya menurut gue harus ditingkatkan jika Manchester United menurut gue ya ingin mendapatkan tujuannya di akhir musim kompetisi nanti. Saat ini kita berada di jeda internasional. Setelah ini Manchester United akan menjalani jadwal yang cukup padat ya di sisa bulan November dan juga di bulan Desember, di mana ya ini juga merupakan tantangan dengan jadwal yang lebih banyak, jadwal yang lebih ketat, pertandingan yang lebih banyak. Konsentrasi seperti apa nih di lini belakang, khususnya di lini belakang Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United ya? Kita lihat saat ini Manchester United juga berada di posisi yang cukup oke dengan poin yang tidak begitu lebar dengan kontestan lain. Tapi kalau kita lihat tim-tim di papan atas ya, atau posisi yang lebih tinggi dari Manchester United, rata-rata mereka tidak menderita kebobolan sebanyak yang Manchester United derita begitu. Jadi menurut gue ini lebih concern yang lebih penting untuk diperbaiki. Bukan melulu dengan mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari ataupun di musim panas, tapi ya dengan memaksimalkan apa yang ada dulu. Menurut gue ini lebih penting. Ini juga sekaligus menjadi tugas ya, dan juga tantangan, dan juga mungkin juga bagaimana penilaian nantinya terkait dengan tim kepelatihan Manchester United khusus untuk lini belakang. Gue tidak ingin berkembang oke penilaian maka ini tentang pecat atau tidak pecat, tidak, tapi apa yang mereka bisa lakukan dengan kondisi seperti ini. Hanya dengan mengganti-ganti pemain misalnya keluar masuk di bursa transfer, ya itu football manager, itu championship manager gitu, atau mungkin itu permainan game FIFA. Tapi bagaimana mereka bisa memaksimalkan lagi ya individu-individu yang ada di lapangan latihan untuk bisa memiliki performa yang lebih baik di lapangan pertandingan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.